ini ada beberapa bahan masakan yang bisa dilihat. Di sini ada alpukat, sebuah alpukat, ada jagung, ada roti tawar, ada keju, ada kembang kol, ada apel, tahu, ada kentang, tempe, dada ayam, hati ayam, udang, telur, terus ikan tuna. Di sini juga ada kacang tanah, ada kacang merah, ada kacang kedelai, dan tidak lupa ada susu. Sebentar kita akan buat pengelompokan bahan makanan ini, yang mana saja bahan makanan yang mengandung protein, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung lemak, dan juga yang mana saja bahan makanan yang mengandung vitamin. Oke, sebentar lagi kita akan buat pengelompokannya. Simak saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk praktik hari ini kita akan mengelompokkan beberapa bahan makanan, dimana di sini sudah ada bermacam-macam bahan makanan yang nantinya akan dikelompokkan tergantung dari zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, sebentar langsung aja kita kelompokkan bahan makanan apa saja yang mengandung zat-zat tersebut. Kita simak aja videonya. Nah, di sini saya sudah punya wadah, saya sudah punya tempat yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan bahan makanan. Nah, bahan makanan pertama yang akan kita kelompokkan adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Pertama yang akan saya ambil adalah roti. Tentunya teman-teman tahu dong, roti, segala macam jenis roti, ada roti manis, roti tawar, roti pisang, roti keju, nah, dan yang lain-lainnya itu. Jadi roti itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Di dalam 100 gram roti itu terdapat 49 gram karbohidrat. Ya, jadi roti ini termasuk salah satu makanan yang memiliki karbohidrat tinggi. Kenapa? Karena roti mengandung tepung terigu. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat roti adalah tepung terigu. Terus bahan yang kedua adalah apel. Ya, saya punya apel di sini. Nah, apel itu adalah jenis buah-buahan yang memiliki warna merah, ya. Jadi warnanya bisa warna merah atau warna kuning atau juga warna hijau. Nah, dalam 100 gram apel itu mengandung 14 gram karbohidrat. Jadi kalau kemarin teman-teman dapat melihat video saya yang sebelumnya pada saat tes uji karbohidrat di mana apel tidak berubah warna, itu karena kandungan karbohidratnya apel itu sangat sedikit sehingga mungkin tidak bisa dideteksi oleh si betadin, ya, sehingga tidak ada perubahan warna. Tetapi ternyata buah apel ini mengandung karbohidrat, dari 100 gramnya mengandung karbohidrat sebanyak 14 gram saja. Dan yang ketiga adalah jagung. Jagung itu termasuk sumber karbohidrat yang baik dan mengandung nutrisi penting. Pada 100 gram jagung itu mengandung 69,1 gram karbohidrat. Jadi jagung ini memiliki karbohidrat yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah bahan yang keempat. Siapa yang nggak tahu ini? Salah satu umbi-umbian kita. Namanya kentang atau bahasa Inggrisnya potato. Nah, di kentang itu tidak jauh berbeda dengan jagung. Kandungan karbohidrat kentang juga sama atau setara dengan jagung. Jadi 100 gram kentang itu mengandung 69,1 gram karbohidrat. Jadi ini memiliki jenis karbohidrat yang sama banyaknya. Nah, yang terakhir yang bisa kita masukkan dalam karbohidrat adalah, nanti teman-teman tahu dong ya, kacang merah. Kadang-kadang bisa digunakan untuk isian roti, kadang-kadang bisa langsung dipakai untuk sayuran. Nah, si kacang merah ini dalam bahasa Inggrisnya bernama red kidney bean. Dalam 100 gramnya mengandung 22,8 gram karbohidrat. Jadi dalam kacang merah ini juga terdapat karbohidrat. Oke, itu dia kelima jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, makanan selanjutnya adalah makanan yang mengandung lemak. Oke, makanan yang mengandung lemak pertama yang saya ambil adalah kacang tanah.
Jadi kacang tanah ini sekitar 82% dari kacang tanah itu terdiri atas asam lemak tidak jenuh, terutama asam oleat dan asam inoleat. Dengan mengkonsumsi kacang tanah, itu dapat membantu menurunkan sintesis kolesterol dalam tubuh dan dapat mengurangi kadar trigliserida di dalam darah, yang merupakan salah satu penyebab penyakit jantung. Jadi, kolesterol dan juga kadar trigliserida itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Tetapi dengan mengkonsumsi kacang tanah itu akan dapat menurunkan si kolesterol tadi dan juga dapat mengurangi kadar trigliserida di dalam darah. Ya, itu kacang tanah. Lalu makanan yang kedua yang mengandung lemak juga adalah ini. Tentu teman-teman tahu dong. Ya, ini namanya telur. Yang mengandung lemak yang mana? Kuning telurnya. Jadi kuning telur ini mengandung lemak sebanyak 4,5 mg lemak dan 185 mg kolesterol. Ya. Jadi orang-orang kadang takut makan telur itu karena katanya mengandung kolesterol, dan ternyata bukan katanya, memang benar mengandung kolesterol. Orang-orang takut makan kuning telur. Tetapi padahal kuning telur itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yakni menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena kuning telur ini banyak mengandung vitamin D. Dan yang kedua manfaatnya adalah memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karena di dalam kuning telur itu mengandung protein, di mana protein itu akan membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah mencegah penyakit mata, karena mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin. Kedua nutrisi tersebut berkhasiat mencegah penyakit katarak dan degenerasi makula. Ya, jadi kuning telur ini walaupun memang mengandung kolesterol, tetapi dia memiliki beberapa manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Dan manfaat yang lain adalah mengurangi resiko cacat tabung saraf, karena di kuning telur ini mengandung kolin dan juga folat. Ya, jadi bagus juga dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil, ya, atau orang yang sedang mungkin program hamil, karena ternyata di dalam kuning telur ini mengandung folat. Dan makanan selanjutnya yang mengandung lemak adalah, yang bisa saya ambil adalah ini. Ini adalah alpukat, tapi sayangnya ini alpukatnya kurang matang ya teman-teman. Harusnya nggak berwarna merah gini kalau dia memang matangnya bagus. Ini kurang matang. Jadi alpukat itu termasuk salah satu buah yang memiliki lemak nabati, di mana jenis lemak nabati tak jenuh yang banyak memiliki manfaat kesehatan. Dari setengah buah alpukat dengan berat 100 gram itu mengandung 14,7 gram lemak nabati. Jadi alpukat ini juga baik untuk kesehatan karena mengandung lemak nabati atau lemak yang dari tumbuh-tumbuhan. Oke, bahan pangan selanjutnya yang mengandung lemak adalah ini. Ya, siapa yang nggak tahu? Keju. Orang yang suka makan keju. Ya, keju ini adalah olahan dari susu sapi, tentunya. Ya, jadi si keju ini makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Dalam 100 gram keju mengandung 33 gram lemak dan 21 gram lemak jenuh. Ya. Jadi keju ini juga mengandung lemak. Dan selanjutnya yang makanan mengandung lemak adalah 1, 2, 3, 4. Satu lagi ini. Daging ikan. Ya, teman-teman. Ini ikan tuna. Ya, saya beli ikan tuna yang sudah dipotong begini. Jadi, ikan tuna adalah ikan berlemak yang mengandung asam amino. Jadi, ikan tuna ini adalah ikan berlemak yang mengandung asam lemak omega 3, di mana asam lemak ini dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi lemak omega 3 dapat mengurangi resiko penyakit jantung.
Nah, jadi kalau teman-teman suka makan ikan, silahkan belinya ikan tuna, karena ini dapat mengurangi terjadinya resiko penyakit jantung. Teman-teman, ini adalah bahan pangan atau bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang makanan-makanan yang mengandung protein. Yang pertama yang mau saya ambil adalah telur. 1 butir telur ukuran sedang begini biasanya dia beratnya sekitar 50-60 gram. Nah, apabila Bapak Ibu mengkonsumsi telur sebanyak 100 gram telur, berarti 2 butir ya, yang ukuran sedang, itu mengandung protein sebanyak 13 gram. 2 butir telur ukuran sedang. Kalau yang 1 butir telur ukuran sedang itu biasanya beratnya sekitar 50-60 gram. Dan bahan yang mengandung protein kedua adalah, kita akan ambil ini, udang. Dalam 100 gram udang itu ternyata mengandung 24 gram protein. Tetapi Bapak dan Ibu harap berhati-hati apabila punya alergi, karena salah satu penyebab alergi utama adalah ini, si udang ini ya. Jadi silahkan mengkonsumsi udang, tetapi kalau misalnya ada alergi dengan udang lebih baik tidak dikonsumsi. Tetapi udang juga termasuk salah satu makanan yang sehat karena dia mengandung protein. Dari 100 gram udang itu mengandung 24 gram protein. Nah, bahan pangan yang selanjutnya adalah, tidak, ini mengandung karbohidrat. Yang mengandung protein adalah ini. Oke. Ini daging ayam bagian dada. Ya. Kalau yang bagian paha itu banyak mengandung lemak. Makanya kalau orang-orang yang suka makan ayam goreng, kalau sudah makannya paha, biasanya rasanya lebih juicy katanya, karena memang lebih banyak lemaknya. Tapi kalau untuk di bagian dada, ini banyak mengandung protein. Dari 100 gram dada ayam, itu mengandung 31 gram protein. Ya, jadi ini mengandung protein. Yang keempat, makanan yang mengandung protein lagi adalah ini. Bapak Ibu tentu tahu, ini bukan santan, tapi ini minuman kesukaan anak-anak. Ya, ini susu. Dari susu yang berukuran 100 gram susu itu mengandung 3,4 gram protein, di mana cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh sapi ini terdapat di dalam kelenjar susu. Ya, jadi susu termasuk makanan yang mengandung protein. Oke. Yang terakhir adalah ini. Ini kacang kedelai. Jadi dari 100 gram kacang kedelai itu mengandung sekitar 81 gram protein. Jadi tinggi sekali protein yang ada di kacang kedelai ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah makanan yang mengandung protein. Ada kacang kedelai, udang, telur, dada ayam, dan juga susu. Nah, selain mengandung karbohidrat, lemak, dan protein ya, makanan-makanan yang ada di sini atau bahan pangan yang ada di sini juga mengandung yang namanya vitamin. Oke, kita cari makanan yang mengandung vitamin. Yang pertama adalah ini. Ini hati ayam. Hati ayam ini mengandung vitamin A. Jadi, dalam 3 ons hati ayam itu terdapat sekitar 1,04 mikrogram vitamin A. Jadi hati ayam ini baik untuk sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi ini hati ayam. Makanan kedua yang mengandung vitamin adalah telur lagi. Tadi di protein ada, di lemak ada, nah sekarang di vitamin juga ada. Telur itu mengandung vitamin B2. Jika mengkonsumsi 1 butir telur, itu membantu memenuhi kebutuhan vitamin B2 sebanyak 15%. Vitamin B2 itu baik untuk menjaga suplai energi pada tubuh. Ya, jadi telur itu termasuk salah satu makanan yang juga mengandung vitamin B2. Makanan yang selanjutnya yang mengandung vitamin adalah ini.
sayuran ini. Ini dibuat capcay enak, ditumis enak, dicampur di sup juga enak ya. Namanya kembang kol. Jadi kembang kol ini mengandung vitamin C. Dalam satu mangkok kembang kol yang masih mentah itu mengandung 50 mg vitamin C. Kembang kol ini bisa diolah menjadi sup, ditumis, atau dibuat capcay, dicampur dengan si udang tadi bisa, atau dicampur dengan irisan dada ayam ya. Itu sudah menjadi makanan yang penuh protein dan juga vitamin. Lalu bahan makanan selanjutnya yang mengandung protein dan vitamin adalah ini. Ya, Bapak Ibu pasti tahu. Tahu dan juga tempe. Ya, tahu dan tempe ini adalah salah satu makanan atau bahan pangan yang paling murah yang bisa didapatkan di pasar. Ini saya beli 2.000 segini. Ini juga tahunya 2.000 segini. Ya, jadi makanan yang termasuk masih dalam kategori murah, dan ternyata di dalam tahu dan tempe ini banyak mengandung vitamin D. Ya, karena tahu dan tempe ini kan diproduksinya dari kacang kedelai. Dari sari kacang kedelai yang diambil. Ini kan dari kacang kedelai. Ya, Bapak Ibu. Ini dari kacang kedelai. Nah, tahu diambil dari sarinya kacang kedelai. Jadi makan tahu dan tempe itu dalam 100 gramnya itu mengandung 157 IU vitamin D. Ya, yang setara dengan 26% kebutuhan vitamin D harian. Jadi makan tahu dan tempe juga menjadi sangat sehat karena di sini sudah mengandung vitamin D-nya. Dan yang terakhir adalah ini, kacang tanah. Kacang tanah itu termasuk salah satu makanan yang mengandung vitamin juga. Dan kacang tanah ini adalah makanan yang mudah diolah, mau digoreng, di oven, mau direbus ya. Kacang itu enak-enak aja. Jadi camilan yang paling gampang didapat, yang paling banyak penggemarnya adalah kacang tanah. Dari 100 gram kacang tanah yang dipanggang itu mengandung 4,39 mg vitamin E. Vitamin E itu bagus untuk menjaga kulit yang halus ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin. Jadi ada telur, ada tempe, hati ayam, ada tahu, dan juga ada kembang kol ya. Jadi ini mengandung vitamin A, mengandung vitamin B2, mengandung vitamin C, mengandung vitamin D, dan mengandung vitamin E. Nah, ini dia makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin dan sangat baik untuk tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi kita sudah mengelompokkan jenis-jenis makanan dari bahan pangan yang ada di sini. Ada susu, ada telur, roti, hati ayam, dada ayam, ikan tuna, udang, keju, kacang-kacangan, terus kembang kol, jagung, tempe, buah alpukat, ada tahu, ada kentang dan buah apel ya. Jadi dari makanan-makanan yang ada di sini, Bapak Ibu sudah mengetahui yang mana-mana saja makanan yang mengandung karbohidrat, yang mana makanan mengandung lemak, protein, dan juga vitamin. Nah, sekian dulu praktikum hari ini tentang pengelompokan jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Semoga informasi yang dibagi akan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa minum susu ya.